Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan beberapa periset hebat kita membagikan pengalaman seputar internalisasi core value berakhlak sebagai periset ASN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka adalah Dr. Yudhistira Nugraha sebagai Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan, Profesor Dwi Sulistianingsih, peneliti ahli utama, Hairul Anam PhD, Ketua Kelompok Riset Mikroalga, dan Dr. Kiki Saputri Handayani, Ketua Kelompok Riset Bioproduksi Biota Aquatic Potensial. Kita sebagai peneliti yang paling penting nilai berakhlak yaitu adaptif, di mana dengan keadaan sekarang nilai-nilai yang paling penting itu adalah nilai adaptif sangat penting untuk melaksanakan tugas sebagai periset, karena dengan kita memiliki nilai adaptif maka kita akan bisa terus memahami situasi atau bisa tidak terlalu kaku ya dalam menghadapi perubahan-perubahan di dalam dinamika riset ya, seperti itu. Ya, penelitian itu kan sebenarnya proses panjang ya. Jadi sebenarnya untuk sampai ke apa yang dimanfaatkan oleh masyarakat itu ada tahap-tahapannya ya. Dan secara umum kalau tidak ada hasil riset tentunya masyarakat tidak akan maju. Karena perkembangan jumlah penduduk dengan produksi pangan itu lebih banyak pertumbuhan penduduk ya. Dengan adanya revolusi hijau, produksi pertanian itu bisa ditingkatkan 3-4 kali lipat, sehingga manusia bisa eksis sampai sekarang ya. Pembiayaan riset itu kan membutuhkan biaya, dan pembiayaannya itu bisa diperoleh dari dana riset yang disediakan oleh pemerintah, bisa dari swasta ataupun dari donor lembaga pendonor riset ya. Dalam pelaksanaan riset kita harus mempertanggungjawabkan kepada pemberi biaya, dan itu sesuatu yang sudah umum gitu ya di komunitas riset. Dalam proses akuntabilitas ini tentunya sudah ada sistemnya. Riset itu kan dimulai dari kebutuhan ya, dari masalah yang ada ya, dan dari permasalahan tersebut disusun kerangka berpikirnya ya, bagaimana memecahkan masalah itu melalui aspek riset dan juga teknologi yang tersedia tentu. Bagaimana bisa diinput atau dikembangkan lagi apa gap yang ada dari teknologi existing. Nah, kemudian itulah yang akan didekati dari aspek riset supaya gap teknologi ini bisa mendekati dengan teknologi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu mungkin yang pertama. Jadi riset itu sebenarnya adalah pencarian novelty ya, novelty kebaruan terkait dengan dari gap teknologi tersebut. Untuk saya pribadi, bagaimana harus menjaga kelompok tetap harmonis itu dengan cara kita harus terus berkaca ya. Artinya kita tidak bisa mengharapkan seseorang sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kita sendiri tidak bisa memberikan yang terbaik terhadap orang itu. Jadi kita harus terus memperbaiki diri supaya lingkungan yang kita temukan itu akan tetap harmonis. Bagaimana biar harmonis? Satu, memahami kompetensi daripada masing-masing periset. Yang kedua, tentunya kita menurunkan ego kita, karena kita menyadari kita berkolaborasi, jadi kita harus bersama-sama untuk menjadi bersama-sama untuk sukses begitu ya. Kalau menurut Ibu, gagal itu bukan pilihan, jadi tidak boleh gagal. Walaupun peneliti itu banyak gagalnya risetnya, tapi walaupun gagal itu adalah sebuah report, menjadi sebuah report atau laporan kita. Jadi menurut Ibu, satu yang penting menjalin kolaborasi, kemudian yang kedua saling memahami, yang ketiga tentunya saling mensupport. Jadi waktu itu satu sisi S3, sedangkan yang datang kepada saya junior-junior saya waktu itu masih S1 atau bahkan S2, maka saya tidak senang hati kalau tidak mau sekolah. Jadi semuanya saya pukul-pukul supaya mau melanjutkan sekolah, sehingga nanti kalau balik lagi itu bisa jadi lebih kuat di waktu. Jadi memahami karakter dan juga saling mendorong, saling memajukan. Kalau menurut Ibu, terakhir katanya sering makan-makan. Jadi bagaimana cara
kita ya sebagai PNS dari BRIS itu bisa mencapai target atau output yang sudah dibuatkan oleh lembaga ya. Ini utamanya. Terus supaya harmonisasi itu bagaimana? Sebenarnya dari arahan dari aku juga sudah ada ya. Dimana misalkan fungsional ahli utama, ahli media, ahli bola itu ada perbedaan penetapan kinerjanya atau misalkan saya kan tapi saya perlu kerjasama ahli di kamar karena kan namanya ahli di bidang apa namanya jadi semua anggota itu keluarganya kontribusi masing-masing menyediakan bibitnya, terus kemudian saya juga jadi prosesnya, jadi saling kesinambungan ini harus ada ya. Jadi peran masing-masing itu dibutuhkan. Kenapa kita bisa harmonis? Karena kita satu saling membutuhkan. Saya waktu itu kan memang belajar program mekanisme itu memang untuk diaplikasikan nanti ke balik lagi ke Indonesia, dan dari Max-nya sendiri pun ya itu diajukan kembali. Jadi istilahnya waktu kita buat proposal itu kan memang ditanyakan nanti ketika kembali itu apa yang akan kami kerjakan. Ada dua sih, apa yang untuk Jepangnya apa, untuk Indonesianya apa, seperti itu. Itu ada satu hal yang saya ingat dari profesor saya itu yaitu pas desa yang untuk almarhum ya kami bisa dapat gelar konstruktif, tapi untuk apa ke sini itu adalah untuk menjembatani dua negara. Jadi harus berkontribusi terhadap dua negara, jadi harus membuat bridging dua negara. Jadi pilihan tinggal di Indonesia atau tinggal di Jepang itu saya sebenarnya tidak masalah, tetapi karya kita untuk perbaikan dua negara itu berdasarkan kebetulan saya memilih juga untuk berkaryanya di Indonesia setelah pulang Indonesia. Ya, memang saat ini ekosistem riset di Indonesia itu belum terbangun secara baik ya, sebagaimana yang ada di negara-negara maju ya. Nah, tujuan dari BRIN itu sebenarnya seperti itu. Jadi bagaimana menumbuhkan lagi ekosistem riset yang baik, sehingga diaspora yang ada di luar negeri yang bekerja itu bisa kembali ke Indonesia ya. Kita harus memiliki rasa toleransi gitu, jadi toleransi terhadap sesama sehingga kita bisa terus kompak dan bisa beradaptasi dengan keadaan lingkungan sekitar, khususnya dengan peraturan-peraturan yang ada, kemudian untuk dinamika kelompok yang ada gitu, pasti akan ada periset-periset yang sifatnya atau sikapnya itu berbeda satu sama yang lain, sehingga kita harus memahami bagaimana cara kita komunikasi, bagaimana cara kita untuk menyesuaikan waktu dalam berdiskusi seperti itu. Jadi harus juga rela berkorban ya. Jadi untuk dalam suatu kelompok itu untuk rela berkorban tidak hanya dalam waktu kemudian tenaga, tapi juga pikiran kita juga harus sama-sama rela berkorban untuk mementingkan kepentingan bersama. Adaptasi itu sesuatu yang wajar ya ketika ada perubahan pada suatu sistem ya. Dan kita di pusat riset, di pimpinan organisasi riset dan BRIN juga mengupayakan bagaimana para periset itu agar cepat beradaptasi, jadi tidak tinggal diam saja, jadi tidak terbawa pada suasana yang lama, kita harus tetap menyesuaikan, bisa beradaptasi dengan kondisi yang dihadapi. Periset itu tidak bisa soliter, tidak bisa sendiri, tapi harus melibatkan beberapa sistem yang bisa mendukung riset tersebut. Nah, jadi semuanya terlibat di dalamnya. Itu yang dimaksud dengan kolaborasi internal risetnya. Dan tentu juga kolaborasi dengan stakeholder lainnya, misalkan stakeholder pemanfaatan riset, ya, misalkan dengan Pemda, dengan swasta, dengan industri ya, itu juga perlu dikolaborasikan. Jadi kita ya tentunya harus mendekat ya kepada stakeholder pemanfaatan riset ini, supaya ya ada timbal balik gitu, apa yang dibutuhkan dari si pengambil manfaat riset dan apa yang bisa kita selesaikan dengan teknologi atau ditawarkan